Hai, masih bersama channel Dunia Tips and Trick. Topik kita kali ini adalah pola pengasuhan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah parenting. Parenting adalah proses pembelajaran, pengasuhan, dan interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, dan intelektual, serta spiritual anak saat mereka tumbuh dan berkembang. Secara sederhana, parenting adalah upaya yang dilakukan orang tua dalam mendidik anaknya yang meliputi semua aspek tumbuh kembang si buah hati. Dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, and share, serta mengaktifkan notifikasi untuk mendapatkan update tips dan trik terbaru. Mempunyai anak yang mandiri adalah harapan dan keinginan semua orang tua. Anak yang mandiri akan lebih mudah untuk bersosialisasi dan menghadapi permasalahan yang kelak dia temui ketika sudah dewasa. Sebesar apapun rasa sayang kita kepada anak, penting bagi orang tua untuk membuat anak-anak mereka merasa bahwa mereka mampu melakukan sesuatu sendiri. Anak perlu diajari dan dididik untuk mandiri sejak dini. Anak yang mandiri nantinya bakal bisa lebih mudah bertahan mengatasi masalah-masalah yang ada. Selain itu, mengingat kita belum tentu bisa selalu bersamanya. Mengajarkan anak untuk mandiri akan sangat membantu sang buah hati terhindar dari masalah yang lebih berat di kemudian hari. Kemandirian pada anak perlu dilatih sejak dini. Kemandirian anak bisa dilatih mulai dari hal-hal kecil dan kebutuhan dirinya. Mandiri diartikan mampu melakukan hal-hal yang dia butuhkan sendiri dan minimal bantuan dari orang lain. Anak yang mandiri akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan cenderung mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Beberapa tips berikut ini bisa Anda coba untuk mulai menanamkan sikap mandiri kepada anak. Kenali watak anak. Beberapa anak sudah terlihat mandiri sejak awal. Mereka aktif bereksplorasi dan sepertinya tak ada satupun yang menghalangi mereka bergerak ke sana kemari. Sementara itu, anak-anak yang lain mungkin saja terlihat lebih cemas dan sensitif, menjadi gampang frustasi dan canggung untuk mencoba hal baru. Untuk anak yang seperti ini, para orang tua perlu menggunakan strategi untuk memastikan ia merasa baik-baik saja ketika belajar menjadi anak mandiri. Tawarkan pilihan. Salah satu ciri anak mandiri adalah bisa membuat pilihan. Semakin bertambahnya usia anak, ia bisa melakukan banyak hal sendiri. Orang tua juga harus tahu bahwa ia juga siap untuk membuat keputusan. Itu sebabnya ia bisa merespon sangat keras ketika merasa tidak setuju terhadap sesuatu. Respon keras ketika tidak setuju akan sesuatu adalah hal wajar pada anak. Cara terbaik menghindarinya adalah membuat anak merasa terlibat dalam proses membuat keputusan. Menawarkan pilihan, membantu mereka menjadi anak yang mandiri. Meski akan lebih cepat dan lebih mudah bila ibu atau ayah membuat keputusan untuk anak. Bila kita tidak mulai memberinya pilihan sekarang, kita akan menyesal nantinya. Perlahan anak bisa membuat keputusan tanpa bantuan ibu dan ayah. Setelah ibu terbiasa menawarkan pilihan ke anak, ibu bisa lihat kalau ibu juga menurunkan resiko terjadinya konflik. Pastikan ibu hanya menawarkan pilihan bila ibu suka kedua jawabannya. Sebagai orang tua, sebenarnya Anda tidak bisa terlalu memaksakan anak untuk mengambil pilihan tertentu. Jika Anda tetap melakukannya, yang ada si kecil malah merasa kurang nyaman atau bahkan tidak ikhlas dalam menjalani kewajibannya. Sebagai gantinya, Anda bisa mendorong dan memberikan masukan mengenai keputusan yang akan dipilihnya sebagai cara mendidik anak agar mandiri dan tidak takut menentukan pilihannya sendiri. Beri penjelasan dari sisi positif dan negatif kalau ia melakukan hal tersebut. Biarkan anak melakukannya sendiri. Ketika anak mengalami kegagalan berulang, ia akan merasa down dan tidak bersemangat.
Satu cara bagus untuk membuat anak mandiri adalah membiarkannya membantu melakukan tugas rumah. Anak yang sudah bisa membawa piring ke tempat cuci atau membantu menyortir baju bersih di keranjang cucian, berarti siap untuk membantu di rumah. Hanya saja ibu perlu bersikap realistis. Tak apa memberi anak kesempatan untuk mencoba hal baru, tapi tunggu hingga ia benar-benar siap menerimanya. Misalnya, meski anak usia 4 tahun tidak bisa memvakum atau mencuci baju, ia bisa membawa ember, menyiram tanaman, atau memilih kaos kakinya sendiri agar ia tumbuh menjadi anak yang mandiri. Biarkan anak mencoba sesuatu yang baru. Beberapa anak tampaknya mudah saja melakukan sesuatu maupun mencoba hal-hal baru dengan berbekal semangat yang membara. Namun berbanding terbalik dengan sebagian anak-anak yang lainnya yang lebih memilih untuk mundur karena merasa ragu, malu, dan takut gagal mencoba hal baru. Dalam kasus ini, tahan emosi Anda untuk membentak anak karena tidak berani melakukan sesuatu yang baru. Sebenarnya, lumrah kalau anak merasa tidak yakin saat melakukan hal yang masih asing menurutnya. Misalnya saat berkenalan dengan orang baru, berkenalan dengan air saat berenang pertama kalinya, atau sekedar mencoba bermain papan seluncur. Hargai setiap usahanya. Setelah si kecil berhasil menumbuhkan sikap keberanian dan kemandiriannya sedikit demi sedikit, pastikan Anda dan keluarga senantiasa memberinya pujian. Bahkan ketika gagal pun, jangan lantas menurunkan minatnya untuk berkembang. Tunjukkan dan ungkapkan betapa bahagianya Anda atas usaha yang telah dilakukan si kecil. Meski tampak sepele, tapi memberikan apresiasi atas semua usaha anak dapat semakin membangkitkan semangat anak untuk terus maju dan mau mengembangkan sikap berani dan mandirinya. Berikan pujian. Dukung kemampuan baru anak dengan banyak feedback positif. Kebanyakan orang tua menyadari untuk tidak meremehkan anak dengan kata yang kurang tepat. Komentar seperti, "Coba lihat meja ini," bisa membuat anak yang baru saja menumpahkan susu jadi terpuruk. Bila anak sering dibuat malu karena usahanya bereksplorasi, mereka perlahan enggan untuk mencoba hal baru dan menghambatnya menjadi anak yang mandiri. Kita ingin anak mandiri, tapi menawarkan pilihan saat makan siang atau membiarkannya memilih baju sendiri butuh waktu, energi, dan kesabaran. Biarkan anak memimpin. Salah satu ciri anak mandiri adalah bisa memimpin. Tiap orang tua perlu membuat batasan, tapi kadang tak apa membiarkan anak mengambil kendali meski bila keputusannya terlihat aneh. Bila misalnya anak usia 2 tahun memaksa untuk mengenakan jaket tebal di cuaca panas, biarkan saja. Ia akan kepanasan dan tahu kalau baju yang lebih tipis akan lebih baik. Dengan membiarkan ia membuat kesimpulan sendiri, ibu memberikan kesempatannya untuk belajar. Tunjukkan caranya. Bisa melakukan tugas dengan baik adalah kunci untuk menjadi anak mandiri dan menjadi sebuah pencapaian tersendiri. Tapi untuk mendorong kemampuannya, ibu perlu menunjukkan cara melakukan sebuah tugas dengan perlahan dan jelas, serta membaginya menjadi beberapa tindakan terpisah. Bimbinglah ia di tiap langkah membersihkan meja misalnya, pertama membawa piring ke tempat cuci piring, lalu gelas, lalu yang lainnya. Terus lihat bagaimana ia melakukannya sendiri dan beri pujian karena telah berusaha. Biarkan anak membantu. Ketika si kecil melihat ibu melakukan sesuatu yang terlihat menarik, seperti memasak, membersihkan rumah, atau menata furniture, ia tentu ingin ikut membantu. Ketika ini terjadi, coba cari cara agar anak bisa membantu ibu. Cara ini bisa memupuk perilakunya sehingga ia menjadi anak yang mandiri. Ia mungkin tidak bisa mengaduk mie dalam mangkuk dengan baik, tapi ibu bisa memintanya memegang sendok dan mengajaknya memasang alas di meja. Jangan terlalu sering membantu. Bila ibu telah menugaskan sesuatu ke anak, biarkan ia melakukannya.
meski bila butuh waktu 2 kali lebih lama dibanding bila ibu mengerjakannya sendiri. Kecuali ibu sangat terburu-buru, beri waktu selama 5 menit untuk anak melipat baju di pagi hari. Ia akan lebih merasa berprestasi setelahnya dibanding bila ibu menyelesaikan tugas itu untuknya. Hal kecil ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri yang membuat ia menjadi anak yang mandiri. Perkenalkan anak dengan dunia luar. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kebiasaan dan kepribadian seorang mulai terbentuk sejak kecil. Nah, jangan sampai rasa takut dan tidak berani ini terus menyelimuti diri anak sampai ia dewasa kelak. Permasalahan yang sering dihadapi anak jika ia berada di lingkungan yang baru adalah malu, takut, bahkan menolak berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Cobalah lebih sering membawanya untuk bertemu dengan banyak orang. Awalnya, anak mungkin akan merasa sedikit risih dan tidak nyaman. Maka dari itu, bawalah anak bertemu orang lain dalam lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu, baru kemudian bertambah banyak secara bertahap. Anda bisa memulai dari mengajaknya bermain di taman di sore hari, di mana banyak terdapat anak-anak seusianya. Secara tidak langsung, cara ini akan membantu anak agar tidak kaget ketika dihadapkan dengan hal-hal baru yang mungkin belum pernah mereka temui sebelumnya. Mengajarkan anak untuk berterima kasih. Kata-kata terima kasih dan maaf merupakan komponen penting dalam kehidupan bersosial. Kata-kata mutiara ini juga memiliki kekuatan membentuk dan membangun individu tumbuh menjadi lebih baik. Ajarkan anak-anak Anda untuk menggunakan kata terima kasih dan maaf. Ajarkan anak untuk mengatakan hal tersebut kepada orang lain. Memberikan penjelasan hal baik dan buruk. Selalu sempatkan untuk berkomunikasi dengan anak. Beritahu tentang kehidupan sosial dan bermasyarakat, dan bagaimana menjadi individu yang baik. Ajarkan juga apa yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan. Berikan pengertian tentang apa yang anak alami bersama teman-temannya atau aktivitas lainnya di sekolah. Mengajarkan tentang aturan yang berlaku di masyarakat. Beritahukan aturan-aturan yang ada baik di dalam rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Berikan penjelasan yang mudah dimengerti dan minta anak mengulanginya. Aturan-aturan di setiap tempat mungkin berbeda, sehingga anak perlu tahu cara bersikap di masing-masing tempat di mana dirinya berada, dan mampu beradaptasi dengan baik. Tegakkan peraturan. Anak perlu belajar mengenai peraturan sejak kecil. Apapun peraturannya, hal yang paling penting adalah penegakannya. Kalau hari ini ibu melarang si kecil minum air dingin dengan alasan dia sedang batuk, maka seterusnya harus konsisten. Jangan karena besok dia merengek, lalu dibolehkan. Pesan yang ditangkap anak adalah peraturan bisa berubah. Sedangkan jika ibu konsisten, anak akan belajar menghargai peraturan, bekerja sama, dan memiliki kontrol diri. Demikianlah kajian parenting kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips dan trik kami berikutnya.